Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, akhwani wa akhwati fid din, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbarakah ini kita kembali bertemu di majelis kita, majelis hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagian dari wahyu Allah yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semua yang disampaikan oleh beliau, semua yang dikerjakan oleh beliau adalah bagian dari wahyu yang Allah turunkan kepada beliau. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam berbicara karena hawa nafsu, tapi karena wahyu yang diwahyukan kepadanya. Baik, kita baca lanjutan dari kajian yang kita bahas pada pertemuan yang kemarin, masih dalam Kitabul Iman dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. An Sa'ad ibn Abi Waqqas, dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, hadis ini diriwayatkan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas, salah satu di antara sahabat utama yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti masuk ke dalam surga, yang masyhur dengan istilah asyarah mubasysyaruna bil jannah, 10 sahabat yang diberitahu, yang diberikan kabar gembira oleh beliau bahwa dia akan masuk ke dalam surga padahal mereka masih hidup. 10 niku sinten, Pak? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talhah ibn Ubaidillah, Zubair ibn al-Awwam, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, dan Sa'id ibn Zaid. Salah satu di antara mereka yang dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam pasti masuk ke dalam surga dan termasuk pembesarnya sahabat adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas. Beliau mengatakan, Ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduni. Suatu hari beliau sallallahu alaihi wasallam datang membesukku, menjengukku tatkala aku sakit. Am Hajjatil Wada, pada waktu tahun Haji Wada, pada waktu peristiwa Haji Wada. Haji Wada sebagaimana kita tahu terjadi pada bulan Dzulhijjah tahun 10 Hijriyah, 3 bulan sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau datang menjengukku pada waktu peristiwa Hajjatul Wada. Wa ana maridun bi Makkah. Tatkala itu aku sedang sakit parah di kota Mekah. Min maradin ishtadda bihi, sakitku itu parah saat itu. Yani asfaitu minhu alal maut, saking parahnya aku hampir mati saat itu. Yani ini masih cerita dari Sa'ad ibn Abi Waqqas. Wa huwa yakrahu an yamuta bil ardhi allati hajara minha. Dan saat itu enggak mau, enggak kepengin, enggak senang gitu ya, kalau harus meninggal dunia di negeri yang beliau pernah hijrah darinya. Kita baca dulu hadisnya. Faqultu, maka saya berkata, ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waj'i ma tara. Yani sakitku ini telah sangat parah sebagaimana jenengan tahu. Wa ana dzu malin katsir.
padahal aku memiliki harta yang sangat banyak. Wala yarithuni illa ibnatun li wahidah, padahal tidak ada yang mewarisi aku kecuali putri tunggalku, putri semata wayangku tok. Fa'usi bimali kulli, aku kepingin untuk mewasiatkan semua hartaku di jalan Allah. Maunya saat itu semua hartaku mau aku sedekahkan di jalan Allah. Qala, Rasulullah mengatakan, la, jangan lakukan itu. Qultu, saya bertanya kembali, fa atasaddaqu bi thulusai mali? Kalau begitu ya Rasulullah, aku mau mensedekahkan 2/3 hartaku. Qala, Rasulullah mengatakan, la, jangan. Qultu, aku kembali berkata, fa atasaddaqu bi syatri? Kalau begitu separuh saja ya Rasulullah. Qala, Rasulullah mengatakan, jangan. Qultu fastulus, kalau begitu 1/3 ya Rasulullah. Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sulusu ya Sa'ad was-sulusu katsir. 1/3 ya wis enggak apa-apa wahai Sa'ad, itu pun sudah banyak. As-sulusu katsir, itu pun sudah banyak. Lalu beliau mengatakan, innaka intadhara warasataka aghniya. Sungguhnya engkau apabila kamu tinggalkan anak keturunanmu, ahli warismu dalam kondisi kaya, khairun min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nasa fi aydihim. Itu lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka itu miskin terus minta-minta kepada orang lain. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah. Dan tidaklah engkau itu memberikan nafkah kepada keluargamu yang engkau harapkan dengannya wajah Allah, illa ujirta 'alaiha, kecuali engkau itu akan diberi pahala. Hatta luqmata taj'aluha fi fimra'atik, sampai pun sesuap nasi yang engkau berikan kepada mulut istrimu. Qultu ya Rasulullah, yani saya kembali berkata, kata Sa'ad, ya Rasulullah, a'ukhallafu ba'd ashabi an hijrati? Apakah aku akan ditinggal di sini dari hijrahku? Ud'ullaha alla yaruddani ila akibayya. Doakan ya Rasulullah agar aku tidak kembalikan ke sini. Qala, beliau mengatakan, innaka lan tukhallaf fata'malu amalan tabtahi bihi wajh Allah. Engkau tidak akan ditinggal di sini. Engkau nanti akan beramal mengharapkan wajah Allah, ikhlas hanya karena Allah, illa zadatta bihi darajatan wa rif'ah, kecuali kamu itu tambah mulia di sisi Allah. Wala'allaka an tukhallaf ba'di hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudharru bika akharun. Engkau nanti akan hidup panjang setelahku, sehingga ada kaum yang mengambil manfaat dari hidupmu dan ada kaum yang termadaratkan dengan hidupmu. Allahumma amdhi li ashabi hijratahum. Ya Allah, tuntaskanlah hijrah para sahabatku. Wala tarudduhum ala aqabihim, jangan engkau kembalikan ke tempat asalnya. Lakinnal ba'is Sa'ad ibnu Khawlah, tapi yang nasibnya agak baik itu adalah Sa'ad ibnu Khawlah. Baik. Para ikhwatin azanillahu wa iyyakum. Kisah hadis itu panjang, belum selesai, ana putus. Hadis ini ceritanya itu berkaitan pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu haji wada. Jadi dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang Mekah. Karena dakwah 13 tahun di kota Mekah tidak mendapatkan respon yang baik, malah diganggu, malah dihalangi, malah disiksa, malah sembarang lah begitu ya. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam berusaha mencari lahan dakwah yang baru. Tatkala di kota Mekah, negerinya sendiri sudah tidak memungkinkan untuk mengembangkan dakwah. Akhirnya Allah memberikan petunjuk, Allah memberikan taufik, yakni kepada orang-orang Aus dan orang-orang Khazraj, penduduk asli Yathrib, nama asli sebelum Madinah, untuk menerima dan mendukung dakwahnya beliau. Akhirnya Rasulullah SAW berangkat hijrah, meninggalkan rumahnya, meninggalkan Mekah, meninggalkan Ka'bah, dan meninggalkan semua kenangan di kota Mekah, berangkat menuju Madinah bersama semua sahabat-sahabatnya. Lah, di antara mereka yang ikut hijrah adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas. Jadi posisinya para sahabat itu meninggalkan kota Mekah
ke kota Madinah bukan karena tujuan dunia, bukan karena hijrah, kemudian karena urusan dagang, bukan karena pindah tempat, karena dipindah kerjaan oleh bose, bukan karena pindah tempat, karena ingin cari kerjaan yang lain. Begitu bukan. Tapi mereka tatkala itu, para sahabat itu tinggal di kota Mekah, dan di kota Mekah tatkala itu dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga untuk mengamalkan Islam saja nggak mampu. Jadi untuk sholat, untuk ibadah nggak bisa, diganggu, disiksa, diintimidasi oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga mereka hijrah ke kota Madinah, tujuannya adalah untuk menyelamatkan akidahnya, untuk menegakkan agamanya Allah, untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik tanpa ada gangguan. Jadi niatnya hijrah itu karena Allah Subhanahu wa taala. 10 tahun setelah peristiwa hijrah. Yani 8 tahun setelah peristiwa hijrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menguasai kota Mekah. Pada waktu peristiwa Fathu Mekah tahun 8 bulan Ramadan. Akhirnya negeri Mekah menjadi negeri Muslim yang asalnya dikuasai oleh orang-orang kafir. Negeri Mekah kembali menjadi negeri Muslim. Para sahabat yang barusan masuk Islam, penduduk asli Mekah yang barusan masuk Islam, mereka bertanya, ya Rasulullah, pripun? Sekarang Mekah ini sudah menjadi negeri Muslim, kita berangkat hijrah tak? Jadi kita melok-melok berangkat hijrah ke kota Madinah. Karena sebelum ini semua orang Muslim, semua orang Islam itu begitu masuk Islam berangkat ke kota Madinah, nyusul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la hijrata ba'dal fatah, walakin jihadun wa niyah. Setelah Fathu Mekah ini enggak perlu lagi hijrah. Ya enggak perlu lagi hijrah. Karena sekarang, kemarin itu orang berangkat hijrah itu karena di Mekah enggak bisa menjalankan agamanya dengan bagus. Lah sekarang di kota Mekah sudah menjadi negeri Muslim, maka yang masih Islam sekarang enggak perlu untuk berangkat hijrah. Tapi orang Mekah yang kemarin sudah hijrah tetap balik ke kota Madinah. Tetap balik ke kota Madinah. Jangan kemudian sekarang menetap di kota Mekah. Kenapa? Kemarin meninggalkan Mekah ke kota Madinah demi agama, maka diusahakan sampai meninggal dunia tetap di kota Madinah. Tetap di kota Madinah. Jadi itu yang yang difahami oleh para sahabat. Makanya saat tadi mengatakan, jadi tatkala peristiwa Haji Wada 2 tahun setelah peristiwa itu, pada waktu Haji Wada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi di kota Mekah, para sahabat di kota Mekah pada waktu Haji Wada, Sa'ad ibn Muwaqqas itu sakit parah. Dia itu sedih gitu, bukan sedih karena mau mati, orang semuanya mati, tapi sedih gitu. Kenapa dulu aku itu orang Mekah? Lalu aku dulu meninggalkan kota Mekah untuk demi urusan agama. Berangkat ke kota Madinah. Tapi ujung-ujungnya aku harus meninggal dunia di kota Mekah. Kepinginnya beliau itu adalah hijrahnya tuntas. Hijrah dan sampai meninggal dunia di negeri hijrah. Itu maunya. Tapi dengan catatan ya Juan. Ini kalau meninggalkan kampungnya pergi ke tempat lain demi menegakkan agama. Demi menyelamatkan agama. Adapun kalau hijrahnya itu karena pekerjaan, pindahnya itu karena dagang, pindahnya karena nuruti anak kepingin sekolah, pindahnya karena urusan yang lain, mau balik juga ngomong aja, nggak ada masalah. Yang kita bahas sekarang adalah orang dulu di negeri yang nggak baik, kemudian hijrah ke sebuah negeri yang baik, maka diusahakan meninggal dunia di negeri itu jangan balik ke kampung halamannya. Yani kecuali kalau untuk maslahat yang sangat besar. Kecuali kalau untuk sebuah maslahat yang sangat besar. Lah, pada waktu Rasulullah SAW menjenguk sakitnya, maka saat itu mengatakan, ya Rasulullah, aku itu orang kaya. Dan saya itu tidak memiliki harta, saya itu tidak memiliki ahli waris, kecuali putri semata wayang. Dan jenengan tahu, kalau ada orang meninggal dunia, hanya meninggalkan seorang anak perempuan itu dapat bagian harta berapa? Pinten Pak dalam waris? Dalam bagian waris dapat berapa?
dapat setengah. Ini dapat setengah. Loh, setengahnya yang lain. Setengahnya yang lain milik asobah. Asobah itu kerabat laki-laki terdekat. Ini ono dulur ya nek dulure, kalau ono dulur ya nek ponakane, kalau ponakane ya nek anak ponakan, begitu terus gitu. Cari asobah. Dalam istilah Farid namanya asobah. Pikirannya saat anakku wedok, yani nanti nek wis nikah juga diopeni karo suamine, untuk apa harta? Ini untuk apa harta? Maunya beliau itu adalah semua hartanya diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku kepingin untuk mensedekahkan semua hartaku di jalan Allah. Maka Rasulullah mengatakan, enggak boleh, jangan. Kalau enggak boleh ya Rasulullah 2/3 saja, jangan. Yani kalau enggak boleh ya Rasulullah 1/2 aja. Rasulullah mengatakan jangan. Kalau tetap enggak boleh ya Rasulullah, sudahlah 1/3 ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan 1/3, ya wis rapopo lah 1/3. Itu pun sudah banyak. Itu pun sudah banyak. Lalu beliau mengasih satu kaidah dalam memahami masalah hukum waris mewaris. Wahai Sa'ad, kamu itu orang kaya. Anakmu itu sudah terbiasa hidup kaya. Gaya hidup wong kaya itu kan yo nek dari kecil ngono, dari bayi sudah kaya. Itu biasanya ya gaya hidupnya itu orang kaya. Tiba-tiba bapak mati jatuh miskin, itu biasanya abot. Beda nek kapan kawit cilik. Ini wis susah, sapal iku gaya yang susah. Ya wis mangan apa adanya gitu bisa. Tapi kalau kaya gitu tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba orang tuanya meninggal dunia terus hartanya habis, itu mesti kelimpungan. Dan itu yang tidak diinginkan oleh Rasulullah SAW. Wahai Sa'ad, putrimu itu biasanya jadi wong sugih. Nanti kalau tiba-tiba kamu nggak mewarisi harta kepada dia, jangan-jangan nggak siap jadi orang miskin terus malah minta-minta. Seandainya kamu wariskan dalam kondisi kaya, jauh lebih bagus dibandingkan kamu tinggalkan dalam kondisi miskin terus minta-minta kepada manusia. Sadarlah bahwa kamu tatkala memberikan nafkah kepada keluargamu itu dinilai sedekah jika kamu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sampai pun sesuap nasi yang kau berikan kepada istrimu. Perhatian azani Allah wa yakum. Apa yang kita ambil faedah dari hadis yang berbarakah ini? Hadis yang berbarakah ini menunjukkan kepada kita beberapa hal yang agung. Yang pertama, ini beberapa hal yang agung. Yang pertama, orang itu kalau sudah beramal soleh, usahakan tuntas sampai meninggal dunia. Jadi orang itu kalau sudah beramal soleh, usahakan jangan putus di tengah jalan, tapi tuntaskan sampai wafat. Tuntaskan sampai wafat. Makanya kan salah satu di antara prinsip ibadah itu jangan memaksakan diri yang akhirnya putus di tengah jalan. Prinsip dari ibadah itu yang langgeng meskipun sedikit. Kata Rasulullah SAW, khairul a'mal adwamuha wa inqal. Sebaik-baik amal iku sing langgeng meskipun titik. Jadi meskipun itu sedikit. Jadi amal itu para ikhwan azanillahu wa yakum. Amal, orang itu kalau beramal kemudian tiba-tiba semangat, gini ya, semangat langsung melejit. Itu dilihat dulu kira-kira mampu apa tidak. Contoh, orang tahu sholat bengi toh, orang tahu tangi bengi. Gak pernah sholat malam. Suatu hari ada pengajian. Pengajian itu menunjukkan, menceritakan, membahas tentang keutamaan sholat malam. Ini. Karena semangat sholat malam, ini ya, kan barusan pengajian, semangat, ini ya. Jam 1 ku tangi. Ini turun ku jam 10, jam 1 itu bangun. Sholat itu sampai jam berapa? Sampai jam 3:30. Jam 1 sampai jam 3:30. Jadi sholatnya lama, panjang. Semalam kuat. 2-3 malam teler. 2-3 malam teler. Akhirnya ambrek. Wis gak sholat. Bukan begitu cara melatih diri. Jadi ini di semangat gak pernah sholat malam ya. Kemudian semangat kepingin sholat malam. Usahakan sholat itu langgeng. Gimana caranya? Bangun
1/4 jam sebelum subuh. Itu latihan awal. Oh, biasanya tangini subuh, kemudian tiba-tiba bangun sebelum subuh kan ya abot. Jadi, usahakan 1/4 jam sebelum sholat, sebelum subuh. Sekedar untuk bangun, wudu, sholat witir. Jalankan seminggu, 2 minggu, sampai bangun itu ya gak abot, ya gak capek, ya gak berat, ya gak ngantuk. Setelah merasa nyaman, tingkatkan. Bangun setengah jam sebelum subuh. Mending nambahin 2 rakaat, 3 rakaat. 2 rakaat, 4 rakaat. Nambah. Sampai nyaman. Sampai nyaman. Tatkala sudah nyaman, naikkan lagi. 45 menit atau 1 jam. Begitu. Sehingga ibadah itu dilakukan tanpa memaksakan diri. Ibadah itu dilakukan tanpa memberatkan diri. Karena sesuatu yang memberatkan diri tidak akan pernah langgeng. Suatu hari Rasulullah SAW itu ke masjid. Pada waktu ke masjid, beliau melihat antara tiang dengan tiang masjid itu ada tali. Ada tali. Maka Rasulullah bertanya, tali apa ini? Tali yang dipakai oleh Zainab ya Rasulullah. Untuk apa? Jadi, untuk sandaran kalau sholat malam kecapean sandaran pada tali ini. Maka beliau mengatakan, i'malu ma tutikun fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Kalian itu ibadah semampu kalian, jangan paksakan diri. Allah itu enggak bosan sampai kalian bosan-bosan sendiri. Abdullah bin Amr bin Al-As itu seorang sahabat muda yang semangat ibadahnya itu subhanallah. Bendino itu setiap hari itu khatam Quran. Nah, jenengan sadino berapa juz? Ya. Pokoknya tiap hari itu khatam Quran. Tiap hari itu puasa. Tiap hari itu puasa. Maksudnya puasa tiap hari. Kecuali hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Nah, sama Rasulullah SAW diomongi, Abdullah, kamu itu nek poso aja kayak gitu. Puasalah 3 hari dalam sebulan. Abdullah mengatakan, ya Rasulullah, aku kuat lebih daripada itu. Masa 3 hari cuma, 3 sebulan cuma 3 hari. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ya sudah. Kalau kamu masih lebih mampu daripada itu, puasalah sepekan dalam sebulan. Puasalah sepekan dalam sebulan. Senin Kamis kan hitungannya 8 hari. 8 hari kan sepekan. Jadi 3 hari Rasulullah mengatakan 3 hari aja dalam sebulan. Beliau mengatakan kuat ya Rasulullah lebih daripada itu. Ya wis. Senin Kamis. Akhirnya beliau mengatakan saya kuat lebih daripada itu ya Rasulullah. Makanya Rasulullah mengatakan ya sudah. Kalau begitu 10 hari dalam sebulan. 10 hari dalam sebulan itu gambarannya bagaimana? Ya poso Daud. Poso Senin Kamis plus Ayyamul Bid. Itu kan jadinya 10 hari, 11 hari lah. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya kuat lebih daripada itu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ya sudah, kalau begitu sumu sauma akhi Daud. Kalau begitu puasalah kamu semacam puasa saudaraku Nabi Daud. Nabi Daud. Tasumu yauman wa tuftiru yauma. Wala tazid. Kamu puasa sehari, berbuka sehari. Jangan dilebihi daripada ini. Yani kata siapa tadi? Abdullah bin Amr bin As. Tatkala aku sepuh gitu ya, ternyata umurnya panjang, terus fisiknya itu melemah. Tatkala sepuh begitu, ternyata aku enggak kuat untuk tetap puasa Daud. Maka aku mengatakan, seandainya aku dulu menerima tawaran Rasulullah untuk puasa kurang daripada itu. Jadi ininya barisan azanillahu wa iyyakum. Jadi amal itu usahakan langgeng sampai kita meninggal dunia. Usahakan langgeng sampai kita itu meninggal dunia. Kecuali kalau di tengah jalan ada sesuatu yang tidak menjadikan kita mampu melakukan hal yang semacam itu. Dan itu yang diambil dari tadi. Kisahnya Sa'ad bin Waqqas. Beliau itu hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah itu amal yang soleh. Diusahakan hijrahnya itu tuntas sampai beliau meninggal dunia. Tapi ternyata pada waktu haji wada kok ternyata sakit parah. Beliau itu sedih. Wis dulu wong Mekah pindah ke Madinah untuk urusan agama, ujung-ujungnya mati di kota Mekah. Dan beliau itu
beliau itu sedih. Tapi ternyata didoakan oleh Rasulullah SAW dan beliau nggak jadi meninggal dunia di kota Madinah. Di kota Madinah, di kota Mekah. Itu yang pertama. Yang kedua, para idan azani Allah wa yakum. Infak, wakaf, sedekah, jika di detik-detik kematian itu dihukumi wasiat. Dan kalau wasiat itu nggak boleh lebih dari 1/3. Jadi orang itu bisa jadi dari awal itu ngomongi wasiat, seger buger ngono, terus ngomong sama anak-anaknya, nah pokoknya kapan-kapan bapak wafat, jadi tanah yang sana kasihkan pesantren ya, gue pak. Meskipun masih seger buger, tapi karena ngomongi orang tua nanti kalau bapak wafat, kasihkan ini, kasihkan itu untuk pesantren, untuk yayasan, untuk orang miskin begitu, maka dihukumi wasiat. Jadi maka dihukumi wasiat. Karena pelaksanaannya setelah meninggal dunia. Yang kedua, kalau hibah, kalau sedekah, kalau wakaf, kalau infak, bahasanya infak, tapi dilakukan dalam kondisi sakit parah yang prediksi orang sakit semacam itu berujung kepada kematian. Ini dihukumi wasiat. Juga dihukumi wasiat. Tidak dihukumi hibah. Tidak dihukumi sedekah. Tapi dihukumi wasiat. Lah, kalau itu dihukumi wasiat, maksimal 1/3 dari total harta yang dimiliki. Itu pun sudah banyak. Kata Abdullah bin Abbas waktu komentar masalah hadis ini, beliau mengatakan, "Lau kana an-nasu yahudzuna min ats-tsulusi ila ar-rubu', li'anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam qala ats-tsulusu was-tsulusu katsir." Kata Abdullah bin Abbas, seandainya orang itu nek kalau mau wasiat ya boyo aja 1/3. 1/4 saja. Karena Rasulullah itu bicara, karena Rasulullah bersabda, 1/3 itu boleh. Itu pun sudah banyak. Jadi dalam pemahamannya Abdullah bin Abbas, Rasulullah telah membolehkan 1/3. Iku wis rada-rada piye gitu. Karena semuanya enggak boleh. Ngeyel. Terus 2/3 enggak boleh. Separuh enggak boleh. Semuanya enggak dibolehkan. Terakhir 1/3. Masa enggak boleh juga. Akhirnya Rasulullah mengatakan ya wis lah 1/3. Itu pun sudah banyak. Jadi itu pun sudah banyak. Jadi orang itu pada jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau meninggal dunia, maka sebelum hartanya diwaris oleh ahli warisnya, pertama yang dilakukan adalah untuk biaya perawatan jenazah. Tajhizul jenazah. Ini butuh biaya. Kan kalau di Jakarta dan macam-macam ini kadang-kadang butuh biaya tinggi. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau biaya perawatan jenazah sudah selesai atau malah ditanggung oleh orang, biasanya kan orang di kampung-kampung itu sinoman toh. Sinoman gitu, jadi sudah urunan bulanan gitu, akhirnya nanti kalau ada kematian biayanya dari biaya sinoman tersebut. Yang kedua, maka digunakan untuk membayar utangnya mayit kepada manusia atau utangnya mayit kepada Allah Subhanahu wa taala. Utangnya mayit kepada manusia jelas. Utangnya mayit kepada Allah itu napa gambarannya pun? Gimana gambarannya? Mayit punya hutang kepada Allah. Itu gambarnya apa? Kok utang piutang kok sama Allah? Dia itu memiliki kewajiban harta benda yang sampai meninggal dunia belum tuntas. Contoh, dia itu sebenarnya sudah kaya 10 tahun. 10 tahun sudah jadi orang kaya. Tapi ratau ngetokno zakat. Berarti punya utang? Punya utang? Zakat 10 tahun. Maka sebelum dibagi waris, maka zakatnya dikeluarkan dulu selama 10 tahun. Kalau dia wajib bayar kafarah, ternyata sampai meninggal dunia belum bayar kafarah, dituntaskan dulu kafarahnya. Dia pernah nazar, ya Allah, nih aku sembuh dari sakitku, aku mau infak ke masjid 10 juta. Misalkan begitu ya. Sampai wafat, ini dan itu naikkan hutang sama Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dituntaskan dulu sebelum ini di proses berikutnya. Jadi yang kedua, diproses hutang. Baik hutang kepada manusia maupun hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, baru dibahas wasiat.
Wasiat dari sisa harta. Dipakai perawatan jenazah, dipakai bayar utang. Sisanya berapa? Wasiatnya semacam apa? Kalau wasiatnya kurang dari sepertiga, wajib ditunaikan semua. Kalau wasiatnya sepertiga, wajib ditunaikan semua. Kalau wasiatnya lebih daripada sepertiga, wajib ditunaikan sepertiga tok. Nggak boleh lebih. Kecuali semua ahli waris sepakat boleh. Kecuali semua ahli waris ridho untuk diwasiatkan atau dituntaskan wasiatnya lebih dari berapa? Sepertiga. Lah, setelah itu baru dibagi waris. Para ikhwah dan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau wasiat. Itu kalau nafkah sebenarnya. Infak, sedekah, wakaf pada detik-detik hari-hari jelang kematian. Itu dihukumi wasiat. Adapun kalau isek seger buger, terus sedekah, terus wakaf, terus hibah ke pesantren atau apalah begitu ya, ke yayasan-yayasan sosial, ke lembaga-lembaga keagamaan, maka monggo kerso. Mau menghabiskan harta juga boleh. Nik sampeyan tego. Ini sampeyan tego karo keluargae tego. Ini, tapi ini gak tego ya aja meksa-meksa, engko malah ngresula. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu rada-rada gimana gitu sama Abu Bakar. Saingan ibadah fastabiqul khairat enggak pernah menang. Saat apa itu siapa tadi? Umar bin Khattab itu kalah terus. Wis pokoknya enggak tahu menang. Salat yo kalah, poso yo kalah, ibadah yo kalah. Suatu hari beliau itu nekat datang menghadap sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, saya datang ke sini membawa separuh dari hartaku. Saya infakkan di jalan Allah. Binisfi mali. Saya infakkan separuh dari hartaku di jalan Allah." Maka Rasulullah SAW bertanya, "Lah terus keluargamu kamu kasih apa?" "Tesih wonten separuh ya Rasulullah." "Masih ada separuh ya Rasulullah." "Separuhnya saya infakkan, separuhnya masih ada." Ya sudah, diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diterima oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Beberapa waktu kemudian, di hari itu juga, padahal yo enggak saingan, padahal yo enggak sepakat. Zaman itu kan orang ono WA, orang ono apa. Ini Abu Bakar itu di hari yang sama menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, saya mau infakkan semua hartaku di jalan Allah." Rasulullah bertanya, "Loh terus keluargamu kamu kasih apa Abu Bakar?" "Saya serahkan urusan keluargaku kepada Allah Subhanahu wa taala." Rasulullah mengatakan, "Ya wis kalau semacam itu." Jadi sedekahnya Abu Bakar, infaknya Abu Bakar, semua hartanya diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar itu langsung ngelus dodo. Wis ora tau menang lawan Abu Bakar. Wis pokoke ora tau menang lawan Abu Bakar. Tapi Umar gak nekat untuk menyerahkan semua hartanya karena beliau tahu keluarganya enggak siap. Bisa jadi beliau juga enggak siap. Bisa jadi beliau itu juga enggak siap. Jadi kalau masih seger buker, wakaf, hibah, monggo kerso, tinggal noto ati jenengan, noto ati keluarga. Dulu ada seorang sahabat namanya Abu Dahdah, dalam Sahih Bukhari juga. Abu Dahdah ini suatu hari jalan-jalan gitu ya di perkebunan, karena area kota Madinah itu kan area pertanian. Lah, singkat cerita hadis itu panjang, saya pangkas ceritanya. Di tengah jalan, beliau itu ketemu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang diskusi dengan seorang sahabat. Jadi dengan diskusi sama seorang sahabat. Beliau itu menginginkan untuk mengambil atau membeli pohon kurma yang ada di tanah milik dia yang ganggu tetangganya. Jadi ini tanahnya sahabat A, ini tanahnya sahabat B, ini tanahnya sahabat A, ini tanahnya sahabat B. Lah, si sahabat A ini punya pohon pas di sini. Pas di tanah dia tapi pojok. Lah, terus daunnya itu banyak mengganggu tanah sebelah. Yang orang ini lapor sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, pohonnya tonggo kula ganggu saya ya Rasulullah." Akhirnya Rasulullah lihat lokasi lalu mengatakan, "Mas, tolong sampean potong, ganggu tetangga." "Mboten ya Rasulullah."
Mboten. Jadi iki sahabat rada nakal iki. Ini mboten ya Rasulullah. Kalau enggak ya sudah berikan aja kepadaku. Mboten ya Rasulullah. Ya kalau enggak mau ya sudah tak beli. Kamu jual dengan harga berapa? Mboten ya Rasulullah. Wis pokoke mboten. Ono ta wong iku nek kadung gak gelem ya gak gelem. Dikasih uang seberapa pun enggak mau. Akhirnya Rasulullah ngomong terakhir, ya sudah, kasihkan ini pohon itu kepadaku, dan aku janjikan kamu akan mendapatkan pohon yang sama semacam ini di surga. Itu ini janjinya Rasulullah, aku sing janjikan gak pantas. Tapi sing janji ini Rasulullah SAW. Berikan pohon itu kepadaku, aku janji kamu akan mendapatkan pahala, kamu akan mendapatkan pohon yang semacam ini di surga. Lah ini di surga duwe pohon kan berarti masuk surga, masuk di pohon tok. Masuk ke dalam surga. Tapi sahabat ini kadung gengsi. Beliau tuh tetap ngomong, boten ya Rasulullah. Mentok. Lah, tatkala dialog itu Abu Dahdah itu lewat. Lalu mengatakan, ya Rasulullah, janjinya jenengan nanti akan mendapatkan pohon semacam itu di surga. Kanggo dia tok atau untuk orang lain juga? Ya untuk orang lain juga kalau melakukan hal yang sama. Ya Rasulullah, sudah aku yang ngomongi beliau. Dia mengatakan, Abu Dahdah mengatakan, Mas, kamu tahu kebunku yang di daerah sana itu? Dia mengatakan, kebun sampeyan sing daerah ini yang bagus, yang mewah, yang mahal itu. Ya, itu milik aku. Serahkan pohon itu kepadaku. Dan sebagai gantinya kebun itu milik kamu. Oh iya. Ono wong model koyo ngono ku. Wis yo. Akhirnya diserahkan. Ya, akhirnya diserahkan. Ya karena tujuannya adalah agar pohon ini dipotong. Akhirnya diserahkan kepada sahabat yang satunya. Wis Mas, itu sekarang milikku potongan. Potong. Terus Abu Dahdah pulang. Arpi ngomong istrinya bingung. Gimana cara ngomong istrinya? Ini padahal tatkala itu istrinya sedang berada di kebun tersebut yang sekarang sudah bukan miliknya. Dia di luar kebunnya orang Arab itu kan ono pageri to. Kebun kurma itu kan ono pageri. Jadi bisa keluar masuk lewat pintunya, pintu masuknya. Abu Dahdah itu teriak keras kepada istrinya dan anak-anak yang masih di dalam. Wahai istriku, wahai anak-anakku, keluarlah kalian dari kebun itu. Kebun itu sudah bukan milikku, sudah bukan milik kita. Istri ini kaget. Loh, ada apa Mas? Ini sudah aku jual dengan satu pohon di surga. Sudah aku jual dengan satu pohon berbuah lebat di surga. Gitu. Istrinya mengatakan, Robihati tijarah. Daganganmu untung Mas, daganganmu untung. Jadi kebun dunia dijual mendapatkan pohon surga itu daganganmu untung, dagangan sampean untung. Lah kira-kira bojone sampean ngamuk apa mboten? Ya, Bu. Ini bojoku mboyoan. Ini. Jadi orang yang tahu, Abu Dahdah itu tahu kondisi dirinya. Tahu kondisi keluarganya. Maka beliau melakukan itu dengan siap. Tapi ini butuh kekuatan iman yang kokoh. Jadi intinya dalam hukum fikih, kalau hibah, kalau nafkah, sedekah, wakaf, dan orang itu masih seger buker, dilaksanakan pada waktu orang itu masih seger buker, itu terserah. Tinggal tataran kekuatan keimanan. Jangan sampai malah ngersulo, terus undat-ngundat, wis barangi hilang, pahala hilang bisa. Yang semacam itu. Lah adapun kalau gambarannya kayak istrinya, keluarganya Abu Dahdah tadi yang begitu melakukan itu, malah komentarnya Rabihatit tijarah, dagangan sampean untung. Kalau ada istri yang semacam itu, ya silahkan. yang semacam itu. Jadi kembali ke sini, intinya bahwa orang yang hibah, orang yang wakaf itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, saat masih seger buger. Kalau ini terserah. Sampai pun habiskan harta juga nggak ada masalah. Yang kedua, tatkala sudah dalam kondisi sakaratul maut, sakit parah, maka dihukumi wasiat, dan kalau wasiat dibatasi, dibatasi 1/3, gitu ya. Dibatasi 1/3. Tip.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan juga kepada kita komentarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seandainya kamu tinggalkan keluargamu dalam kondisi kaya, itu lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka kondisi miskin yang minta-minta kepada manusia. Hadis ini ya menunjukkan kepada kita bahwa kaya itu boleh, bukan terlarang. Sebagaimana miskin juga boleh. Wong kaya sama miskin itu nasib kok. Jadi kaya sama miskin itu nasib. Jadi nek kalau ditakdirkan oleh Allah jadi orang kaya, ya nggak usah kepingin jadi orang miskin. Yuk jalani takdirnya sebagai orang kaya. Kalau memang ditakdirkan oleh Allah jadi orang miskin, jalani takdir sebagai orang miskin. Karena kaya itu ujian, miskin juga ujian. Ada orang yang berhasil diuji miskin, ada orang yang gagal diuji miskin. Ada orang yang berhasil diuji kaya, ada orang yang gagal diuji kaya. Ada orang yang berhasil diuji miskin. Sinten? Ya banyak, Bilal, Ammar. Itu kan orang-orang miskin yang berhasil tatkala diuji miskin. Kemiskinannya mengantarkannya ke surga. Tapi ada orang yang gagal tatkala diuji miskin. Napa? Miskin, jelek tuyul. Semacam-macam gak karuan. Ya wis gak salat, takoni karo tangga, "Sampeyan gak salat, Mas?" Lah wong miskin kok salat-salat barang. Iku mesakne wis miskin. Ya semacam itu. Ada orang kaya yang diuji oleh Allah dengan kekayaan terus gagal. Contoh? Ya Korun, Haman. Itu Korun itu tatkala beliau miskin itu berhasil. Tatkala kaya malah gagal. Ada orang-orang yang berhasil diuji oleh Allah dengan kekayaan. Semacam Abu Bakar, Umar, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan macam-macamnya. Mereka para konglomerat, mereka orang-orang kaya dan mereka berhasil menggunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jadi makanya beliau itu mengatakan kamu tinggalkan keluargamu dalam kondisi kaya itu lebih bagus dibandingkan dengan kamu tinggalkan keluargamu dalam kondisi miskin. Perhitungannya Rasulullah SAW. Jadi orang kaya punya anak semata wayang. Orang kaya punya anak semata wayang. Biasanya uripe manja. Wis sugih terus anake semata wayang. Itu kan biasanya dimanja. Syuruk jam berapa? Jam 5, 6. Biasanya itu dimanja, biasanya apa? Tiba-tiba orang tuanya meninggal dunia itu dia jatuh miskin. Itu berat menghadapi hidup. Makanya beliau mengatakan enggak usah lah, biarkan aja keluargamu tetap kaya. Faedah berikutnya. Nafkah yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya. Nafkah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Itu kalau diniatkan ibadah menjadi ibadah yang besar. Padahal itu urusan duniawi. Dan itu salah satu di antara keagungan dan kemuliaan syariat Islam yang agung. Apa itu para ikhwan sekalian? Jadi perjalanan akhirat itu panjang banget. Orang itu setelah kiamat datang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digiring ke padang mahsyar. Sampai di padang mahsyar masa tunggunya itu sekitar 70-80 ribu tahun. Ini. Kemudian setelah itu baru pemeriksaan amal, setelah itu penerimaan buku rapot, setelah itu melewati sirat, panjang banget. Itu nih bekali gak akeh, nih bekali gak banyak. Orang itu bakal gak karu-karuan nanti di alam akhirat. Jadi bakal gak karu-karuan nanti di alam akhirat. Lah, Allah Maha tahu bahwasanya butuh bekal yang sangat banyak. Tatkala orang itu butuh bekal yang sangat banyak, kok kemudian cuma mengandalkan ibadah ritual tok, itu gak cukup. Ibadah ritual jenengan sehari semalam itu berapa jam? Ibadah yang ritual. Sholat 5 waktu, mulai dari budal sholat sampai pulang sholat. Itu berapa? Satu sholatnya berapa menit? 15 menit. 15 menit.
Tenan tuh ini 15 menit. 15 menit kali 5. Azan terus dengan budal di masjid. Terus ngenteni imam, terus sholat, setelah sholat terus ba'diyah, terus pulang. Itu berapa menit? 15 sampai 20. Sudah anggil yang tinggi lah, benar tak pantas. 20 kali 5 100. 100 berarti 1 jam lebih 40 menit. Ngoten nggih? Taib. Terus waktu yang kita sisakan, waktu yang kita gunakan untuk zikir di luar zikir salat. Zikir pagi, zikir petang. Ono setengah jam sehari? Enggak tembus, enggak sembus setengah jam. Yakin enggak tembus. Anggaplah sekarang setengah jam. Berarti 130 menit. Ya, 130 menit. Maca Quran. Setengah jam, tenan toh. Ini setengah jam, satu juz setengah jam. Berarti 160 menit. 160 menit itu berarti 2 jam 40 menit. Nggih. 2 jam 40 menit, 2 jam setengah. 2 jam setengah. Waktu yang Allah berikan kepada kita 24 jam. Nah, lihat nih. Sisanya kemana? Ini kemana? Sisanya itu untuk aktivitas yang non ibadah ritual, yang bukan ibadah ritual, bukan sholat, bukan ngaji, bukan zikir, tapi aktivitas-aktivitas yang lain. Sing Pak Lurah yo ning kepala yang ning kantor lurah, sing dagang yo ning toko, sing sawah yo ning tani yo ke sawah, yang nelayan yo ke laut, yo kadang-kadang jagungan yo ning warung, macam-macam lah. Urusan menungso, gitu ya. Lah, amalia harian itu para jamaah sekalian, kalau lepas dari pahala, alangkah meruginya. Seorang mukmin yang baik itu pahala itu didapatkan bukan dari ibadah ritual tok, tapi dari aktivitas-aktivitas harian. Detik-detiknya berpahala, waktu-waktunya berpahala. Contoh, pertama kali aktivitas bangun tidur pertama kali jadi dalam hidup itu kan hari itu bangun tidur itu ada yang berpahala, ada yang tidak berpahala. Ini pripun bangun tidur berpahala? Bangun tidur jalankan syariatnya Allah dan Rasulnya. Apa? Bangun tidur doa, terus jalankan perintah Allah tatkala bangun tidur. Terus setelah bangun tidur ke kamar mandi. Ke kamar mandi itu ono sing dapat pahala, ono sing gak dapat apa-apa, ada yang dapat dosa. Kamar mandi dapat dosa. Jadi yang dapat pahala bagaimana gambarannya? Dia ke kamar mandi itu menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa taala di kamar mandi. Masuk kaki kiri sambil doa, kemudian ini, kemudian itu sesuai dengan syariat Allah dalam adab-adab di kamar mandi. Baik, sarapan. Terus kalau makan sholat subuh, sarapan. Sarapan itu ada yang berdosa, ada yang mendapatkan pahala, ada yang nggak dapat apa-apa. Sarapan itu dapat dosa. Apa? Sing dimangan haram. Mangani tangan kiwa. Loh, tangan kiwa itu dosa. Iya, kata Rasulullah SAW, mangan tangan kiri itu mangani setan. La ta'kulu wa la tashrabu bishimal fa inna syaitana ya'kul wa yashrab bishimal. Kamu itu jangan makan, jangan minum pakai tangan kiri, karena setan itu makan minum pakai tangan kiri. Padahal itu adat negeri kita. Tangan kanan nyekel sendok, tangan kiri nyekel garpu. Garpu ini nyekel apa pentol. Tangan kanan nyekel sendok, tangan kiri nyekel kerupuk. Tangan kanan nyekel gorengan, tangan kiri nyekel lombok. Tangan kiri itu yang bermasalah. Ini lakukanlah semuanya dengan syariat Allah. Tangan kanan, makanan halal, baca bismillah, dan lakukan itu, maka sarapan kita itu berpahala. Sarapan berpahala. Jadi ning pasar berpahala, ke sawah berpahala, ke kantor berpahala, dinas berpahala. Detik-detik nafas kita itu berpahala. Dan itu keagungan. Makanya Rasulullah SAW itu mengatakan, kamu itu wahai Sa'ad, kalau kamu nafkahkan, infakkan hartamu untuk keluargamu,
ikhlas menjalankan perintah Allah, illa ujirta 'alaiha, kecuali kamu pasti mendapatkan pahala sampai pun sesuap nasi yang kamu berikan kepada istrimu. Dan itu satu pelajaran penting. Bedanya orang yang punya ilmu dengan orang yang enggak ngaji, itu adalah aktivitas hidupnya itu dikendalikan oleh syariat. Makannya, tidurnya, istirahatnya, kerjanya dikendalikan oleh syariat. Orang itu kalau hidupnya dikendalikan oleh syariat, maka detik-detiknya berpahala. Yani hari-harinya, waktu-waktunya penuh dengan dengan pahala. Dan ini satu pelajaran penting yani untuk kita. Terakhir, pengen enggak putus. Yani terakhir para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah salah satu di antara tanda-tanda kenabiannya Rasulullah SAW. Jadi saat itu sudah sangat parah. Kemudian beliau mengatakan, saat kamu itu nggak akan mati di sini, kamu nanti akan hidup. Kamu nanti akan hidup dan kamu itu akan melakukan aktivitas yang aktivitas itu manfaat bagi banyak orang dan memadaratkan orang-orang kafir. Peristiwa apa itu? Di zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sa'ad bin Abi Waqqas, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau itu adalah memimpin perang Qadisiyah. Panglima perang Qadisiyah. Yang panglima perang Qadisiyah itu adalah awal runtuhnya kerajaan Persia. Jadi awal runtuhnya kerajaan Persia. Itu yang dulu 10 tahunan yang lalu, beberapa tahun yang lalu disabdakan oleh Rasulullah, yani sallallahu alaihi yani wa ala alihi wasallam, bahwasanya saat gak akan jadi mati meskipun sakit parah, tapi kemudian akan hidup panjang, kemudian nanti akan memberi manfaat untuk banyak orang kaum muslimin dan akan memadaratkan banyak orang, yaitu orang-orang kafir. Dan itu adalah salah satu di antara tanda-tanda kenabian. Bukan berarti Rasulullah SAW mengetahui perkara ghaib, tapi beliau itu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala nanti akan terjadi begini, nanti akan terjadi begini karena wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Insyaallah Subhanahu wa taala ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Jadi mengambil pelajaran dari apa yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita akhiri majelis kita, semoga ada barokah dan semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.